Tuhan dan kita melakukannya, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka tidak pakai segala tawar-menawar. Ada kalanya kalau Tuhan inginkan sesuatu dari kita, tapi kita masih, aduh Tuhan, ini itu, aduh Tuhan, macam-macam. Dan kita tidak pernah belajar untuk taat. Saya sangat tertarik sekali dan sangat kagum kepada pelayan-pelayan ini. Pada waktu disuruh isi tempayan penuh dengan air, ya bukan dengan anggur, dengan air, isi. Mereka tidak pakai tanya, loh Tuhan, kita perlu anggur bukan perlu air, benar kan? Kan kita bisa bertanya. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga atau pribadi, aduh Tuhan, saya udah setia, saya udah melayani, saya ini, saya kasih itu, ini ke gereja. Kenapa begini ya Tuhan? Seperti itu. Saya kira kita tidak perlu untuk begitu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu keadaan kita kok. Asal kita belajar taat dan tunduk kepada firman. Ya. Sudah diisi semua tempayannya penuh air, suruh cedok. Ya pasti mereka bilang, aduh Tuhan, ini gimana air mau dibawa lagi ke kamar? Tidak butuh air kita. Kita butuh anggur. Tidak ada satu perkataan apa-apa kepada Tuhan. Dilakukan, cedok, bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, itu air yang dicedok, kepada pemimpin pesta tentunya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada mereka, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mujizat kan, luar biasa. Saya juga kalau ada di situ mungkin terheran-heran, terkagum-kagum, bingung, masa air itu 6 tempayan kok jadi anggur semua. Tapi kalau Tuhan mau berbuat sesuatu, ya dia lakukan. Tapi dari kita harus belajar taat, tunduk, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ada kalanya kita rajin baca Alkitab, doa. Ada seorang bapak, sudah agak usia ya. Kalau doa di rumahnya, itu suaranya sampai kemana-mana, sampai tetangga-tetangga datang bawa ember air, dipikir ada kebakaran, karena doanya luar biasa. Terus kalau baca Alkitab, saya tidak dengar orang nih, saya tahu, langsung tahu sendiri ya. Kalau baca Alkitab, kenceng banget, berapa kilo kali bisa dengar, sampai orang datang berkumpul. Pergi gereja, doa pagi, jam 3 pagi sudah keluar rumah untuk doa pagi di gerejanya. Tapi kalau lagi seneng tuh, istrinya kasihan juga ya, sudah usia, bikin adonan kue di loyang-loyang gitu, jualan.
Kalau lagi marah itu adonan yang dia udah capek di adon-adon dituang di got. Duh, saya sampai ada manusia seperti ini ya. Doanya kenceng, bahasa rohnya kenceng. Sampai orang datang bawa ember mau siram tuh rumah, pikir kebakaran. Itu tidak taat. Melakukan firman Tuhan tapi tidak taat. Tidak jadi berkat. Istrinya stres berat, dimarah-marahin terus dan tidak pernah tolong istrinya. Aduh, untung bukan saya di situ. Kalau saya udah siram air panas sekali. Capek dong kita ya. Jangan ikut yang saya bilang ini jelek. Enggak, saya cuma bergurau. Tapi kesel banget. Bayangkan tuh adonan kue begitu banyak. Sekali lagi saya tidak dengar orang, saya ada di situ. Jadi biar doa, biar baca Alkitab, biar bahasa roh, tapi kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, waduh, bagaimana Tuhan mau memberkati? Lalu kita salah-salahin Tuhan. Tuhan kok saya udah begini, saya udah begitu. Kenapa saya sakit ya? Kenapa saya ini? Padahal kita tidak belajar taat. Bapak Ibu Saudara, saya berharap dengan beberapa ayat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ini mengenai perkawinan di Kana ini akan diterapkan dalam rumah tangga kalian. Taat. Saya sampai sekarang juga masih belajar untuk taat. Ada kalanya yang kita mau dan yang Tuhan mau itu gak klop. Tapi kita mesti belajar taat, tunduk, dan nanti kita akan melihat. Saya puji Tuhan dari umur 17 tahun saya mengenal Tuhan Yesus. Padahal saya orang Kristen. Kristen dari kandungan ibu saya. Tapi tidak mengerti tentang juru selamat Tuhan Yesus. Ada cara Tuhan memanggil saya untuk percaya kepada Dia. Dari umur 17 itu sampai sekarang, saya tidak pernah merasa kecewa ikut Tuhan. Saya tidak pernah merasa Tuhan kecewakan saya. Tidak. Bahkan saya selalu katakan, Tuhan, aduh saya tidak layak diberkati, saya tidak layak, banyak sekali kekurangan. Tapi Tuhan itu penuh dengan balas kasihan. Khususnya kepada Zona dan Lina. Ingat firman Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan, belajar berlutut di kaki Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan dan taat. Kalau Tuhan bicara, lakukan. Tapi kalau tidak, jangan ekstrim lagi ya. Sekarang ini mesti hati-hati Bapak Ibu, ada pengajaran Kristen yang ekstrim, mulai bengkok. Nah, kita mesti hati-hati. Ya, ada seorang ibu lama sekali tidak ketemu dengan saya dan dia telepon ke sini. Sampai saya lupa. Terus baru saya mulai perhatikan cara dia bicara. Oh iya Ci ya gini. Terus dia bilang, aduh, dia kalau bicara lama banget, sampai untuk satu kalimat tuh lama banget. At me, saya bilang, oh dari dulu ini orang tidak berubah cara ngomong tuh seperti itu. Ketemu saya ngomongnya pengen cepet-cepet, ya udah ikut dengar. Dia bilang, saya sakit, terus mesti amputasi. Tapi mau amputasi itu bukan dokter yang bilang, orang yang bilang seperti itu. Terus sudah dia mulai doa, puasa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak amputasi, tidak amputasi. Aduh, saya bilang ini miring ini gini ya. Dokter juga tidak bilang kok amputasi, semua orang-orang yang ngomong. Kenapa jadi dia yang
sewot gitu ya. Akhirnya Sesemi puji Tuhan nggak jadi amputasi. Ya memang dokter minta amputasi kok, dia sendiri yang ngarang begitu kan. Jadi kita mesti hati-hati juga ya, taat kepada firman Tuhan tapi jangan salah taat. Dan kita harus percaya apa yang Tuhan firmankan tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, tidak melupakan kita. Ya, orang tua kita bisa melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah. Taat